Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji Unikerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Haris, mahasiswa PPG PAI dalam jabatan tahun 2025 di LPTK Universitas UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, Kamis 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMPS Al-Hadid Cilengsi, kelas 8 dengan materi menjadi pribadi berintegritas dengan sifat amanah dan jujur. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik. Kaifa halukum? Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kita berjumpa kembali di pelajaran agama Islam atau pendidikan agama Islam, dan kita akan melanjutkan materi di bab yang ketiga. Ya, sebelum kita melanjutkan, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas pimpin doa. Semuanya, ya. Berkali-kali. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, alhamdulillah. Kita absen dulu siapa yang tidak hadir hari ini. Ketua kelas siapa yang tidak hadir hari ini? Hafiz kenapa? Sakit. Hafiz sakit. Kita doakan semoga Hafiz Allah angkat penyakitnya, amin. Amin. Silakan disiapkan alat tulisnya. Coba pastikan semua tidak ada sampah, sudah bersih semuanya, kita udah siap untuk mulai pelajaran. Sebelum kita masuk ke pelajaran, kita ice breaking dulu. Oke, semuanya perhatikan. Kalau pagi tepuk 1 kali, kalau siang tepuk 2 kali, sore tepuk 3 kali. Kalau malam nggak boleh berisik, diem, gitu ya. Oke, siap ya? Pagi, siang, sore, malam, pagi, malam. Iya. Ya. Oke, biar kita fokus. Oke, ulang lagi. Pagi, sore, siang, malam. Haji kena ya. Baik. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pembelajaran pada pertemuan hari ini. Pak Haris akan memberikan tayangan, silahkan dilihat. Ulang lagi.
Baik, kira-kira dari tayangan tadi, materi kita hari ini apa? Kejujuran dan amanah. Oke, jadi kenapa kita belajar tentang amanah dan jujur? Masya Allah Fatih. Tujuannya yang pertama, agar kalian bisa menjelaskan dan juga bisa mengamalkan tentang amanah dan jujur. Oke, kemudian kalian juga bisa berperilaku dengan amanah dan jujur. Dan juga tujuan kita mempelajari amanah dan jujur agar kalian bisa mengambil hikmah amanah dan jujur. Kalau orang nggak amanah bagaimana? Kalau orang tidak jujur seperti apa gitu ya. Dan kita akan menggunakan model pembelajaran project based learning. Nanti Pak Aris akan membuat kelompok. Kemudian nanti kalian akan diminta untuk diskusi dan kalian akan diminta untuk presentasi. Oke, kemudian diantara, ya silakan. Oke, silakan. Kemudian diantara tujuannya adalah bahwa kalian bisa mendapatkan hikmah bersikap amanah dan jujur. Oke, ini ada lembar soal yang akan Pak Aris berikan kepada kalian. Silahkan nanti dijawab, didiskusikan. Oke. Ini Pak Aris sebut kelompok burung. Kemudian ini kelompok apa? Ayam, ya. Kemudian ini kelompok kucing ya, ini kelompok kucing dan ini kelompok bebek. Oke, silakan didiskusikan bersama dengan teman-teman. Apa yang ada di sana pertanyaannya, kemudian silakan dijawab. Ini kelompok apa? Kelompok bebek. Oke, mulai dikerjakan. Di mana kesulitannya? Pengertian amanah dan jujur. Pulpennya mana? Oke, ada. Silakan didiskusikan kalau ada yang ingin ditanyakan, saling bertanya. Jika tidak ada yang bisa jawab, bisa ke Faris. Ini kelompok kucing. Ada masalah? Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ini kelompok ayam. Ada yang mau ditanyakan? Oke, sudah aman semua? Baik. Ini kelompok burung. Oke, sudah disiapkan? Ada yang mau ditanyakan? Sudah siap untuk presentasi? Luar biasa, Masya Allah. Kita akan presentasikan. Sudah selesai semuanya? Sudah selesai ya? Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum presentasi? Tidak ada. Oke. Pak Haris akan berikan kesempatan pertama untuk kelompok ayam. Silakan perwakilan dari tiap kelompok 3 orang untuk presentasi. Silakan kelompok ayam. Ya. Siapa yang akan berbicara? Boleh di sini?
Bicara di tengah. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok ayam ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Satu, amanah berasal dari kata bahasa Arab amanatan yang berarti aman, tentram, tenang dan hilang rasa takut. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai sesuatu yang dititipkan kepada orang lain. Keamanan dan ketentraman dapat dipercaya, sedangkan secara istilah amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, orang lain maupun dirinya sendiri dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jujur adalah selalu berlaku dan berkata benar dan sesuai kenyataan. Dua, amanah kepada sesama, menitipkan benda atau barang kepada seseorang, menjaga barang yang dititipkan seseorang. Dan untuk amanah kepada diri sendiri, tidak memberitahu aib sendiri kepada seseorang dan bertanggung jawab atas nikmat yang ada pada diri sendiri. 5. Meningkatkan keimanan. Contohnya, jujur ketika diberi amanah. 2. Memperoleh kebaikan dunia. Contoh, mendapat kepercayaan orang lain atas diri sendiri. Iya, Masya Allah. Ada yang mau ditanyakan? Oke, Kiano, silakan. Kenapa? Jujur dan amanah membawa kepada kebaikan. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah menyampaikan. Karena Nabi SAW sudah. Karena Karena Nabi SAW menjelaskan di dalam hadisnya. Oke, cukup ya. Jadi contohnya apa? Contohnya tadi disampaikan. Ada contohnya di situ ditulis. Contoh amanah kepada sesama manusia. Apa contohnya? Menitipkan benda atau barang kepada seseorang. Menitipkan benda atau barang kepada seseorang untuk diberikan kepada pemiliknya. Oke, luar biasa, Masya Allah. Oke, silakan duduk kelompok ayam. Selanjutnya kita beri kesempatan untuk kelompok bebek. Ya, Masya Allah. Silakan kelompok bebek. Oh, kelompok burung. Ya, Masya Allah. Silakan kelompok burung. 3 orang. Oke, silakan di tengah sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok burung akan mempresentasikan hasil dari diskusi tadi. Amanah berasal dari bahasa Arab, amanatan yang berarti aman, tentram, tenang. Sementara dalam bahasa Indonesia, amanah diartikan sebagai suatu yang dititipkan kepada orang lain yang dapat dipercaya secara istilah. Amanah berarti pemenuhan hak-hak oleh manusia, baik terhadap Allah, orang lain maupun diri sendiri, dan bertanggung jawab terhadap kepercayaan yang diterimanya untuk dilaksanakan sebaik-baiknya. Amanah dibagi 3 macam. Amanah kepada Allah Subhanahu wa taala, amanah kepada sesama manusia, dan amanah kepada diri sendiri. Cara berperilaku amanah. 1. Meyakini bahwa amanah merupakan titipan belaka sehingga tidak mempunyai hak untuk memiliki. 2. Menyadari bahwa setiap amanah harus dipertanggungjawabkan baik di dunia maupun di akhirat. 3. Menjaga amanah yang diberikan sebaik-baiknya agar tidak rusak atau berkurang nilainya. 4. Melaksanakan amanah sebaik-baiknya sesuai dengan tujuan. Masya Allah untuk kelompok burung.
Masya Allah. Baik. Ada yang mau ditanyakan di kelompok burung? Oh iya, silakan Fatih. Iya, saya- Satu contoh amanah kepada diri sendiri adalah misalnya memiliki aib yang tidak diketahui oleh orang lain dan tidak ingin memberitahu kepada orang lain. Satu contoh kepada sesama manusia adalah menjaga harta yang dititipkan. Oke, bisa dipahami jawabannya? Oke. Jadi kalau contoh amanah kepada diri sendiri yaitu menjaga aib. Kan kita semua punya aib ya. Kita harus jaga, jangan umbar. Kemudian tadi contoh untuk sesama manusia apa? Menjaga harta yang dititipkan. Kita adalah harta atau bukan? Kalian harta bukan? Iya, harta yang terbaik bagi orang tua. Karena harta yang terbaik adalah anak. Maka kalian berusaha untuk menjaga diri kalian sendiri dengan menjaga siapa? Menjaga diri sendiri. Oke, terima kasih untuk kelompok burung. Silakan boleh duduk. Masya Allah untuk kelompok burung. Baik, karena itu kesimpulan materi pertemuan pada hari ini adalah bahwasanya amanah dan jujur itu sangat apa? Sangat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Contoh banyaknya orang yang korupsi itu karena tidak apa? Tidak amanah. Banyak orang yang korupsi karena tidak jujur. Nah, itu sebabnya karena tidak amanah dan tidak jujur. Oleh karena itu penting sekali untuk memahami amanah dan jujur. Selain kalian mengetahui penjelasan makna amanah dan jujur, kemudian juga harus dilahirkan secara apa? Sikap dan perilaku amanah dan jujur. Baik, sampai sini kira-kira pelajaran yang paling menarik yang bisa diambil dari kegiatan hari ini apa? Ada yang menarik? Kejujuran dan amanah. Apa yang menarik di pertemuan hari ini? Apakah ada ice breaking-nya? Apa yang paling menarik? Apa? Ice breaking. Oke, baik. Kemudian kira-kira ada yang belum dipahami dari materi pertemuan hari ini? Sudah cukup semua? Oke. Alhamdulillah, berarti kita akan melanjutkan pertemuan berikutnya masih di bab yang sama, di bab yang ketiga berkaitan dengan amanah dan jujur. Tapi nanti kita akan melanjutkan dengan materi yang lain insyaallah taala. Baiklah, kita akhiri pertemuan kita pada hari ini dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada kata-kata terakhir. Kata-kata hari ini, jadilah seperti air putih. Walaupun sederhana tetapi bermakna. Walaupun sederhana tetapi sangat bermakna. Itulah air putih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.